Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Radhiyallahu ankum. Qala al-Imam al-'Allamah al-'Arif billah al-Habib da'i ila Allah al-Ibn Ibrahim al-Smith radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-Imam Abi Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu nafa'ana Allah bih. Kullu mudda'in makhdhul ولا بد أن يقيض الله له من يعجزه فينخذل عند ذلك ولو كان كثير العلم. ومن رأى أحسن الإنسان من الاعتراف وطرح نفسه في الأرض فإن كان عنده فضل فما يزيده ذلك إلا رفعة، وإن كان غير ذلك فقد خلق من التراب فلا لوم عليه إذا صار فيما خلق منه. وقد ذكر الشعراوي أن رجلا من العلماء قال: لا أعلم في الأمة بعد أبي بكر الصديق أعلم مني. فقال له آخر: صدق الأستاذ، فكم في لحيتك من شعره؟ فلم يجد جوابا فاختدل بسبب دعواه. وكذا وقع لابن عربي في قصته مع دابة البحر. قلت هذه القصة يعني قصة ابن عربي ذكره الشيخ الكامل محي الدين ابن العربي رضي الله عنه عن نفسه، فقال إنه كان راكبا في سفينة في البحر المحيط فهاجت الريح فقال: اسكن يا بحر فإن عليك بحرا من العلم. فطلعت له هائشة من البحر وقالت له: قد سمعنا قولك، فما تقول فيما إذا مسخ زوج المرأة؟ هل تعدد عدة الأحياء أم الأموات؟ فما درى الشيخ ما يقول. فقالت له الهائشة: تجعلني شيخة لك وأنا أعلمك الجواب؟ فقال: نعم. فقالت: إن مسخ حيوانا اعتدت عدة الأحياء، عجيب، وإن مسخ جمادا اعتدت عدة الأموات. انتهى. وروي أن مقاتل بن سليمان الأزدي قال يوما: سلوني عما دون العرش. فقيل له: من حلق رأس آدم عندما حج؟ فقال: هذا ليس من علمكم، ولكن الله أراد أن يبتليني لما أعجبتني نفسي. وقال له آخر: الذرة أو النملة مئاؤها في مقدمها أم مؤخرها؟ فما بقي ما يدري ما يقول له. قال الراوي: وظننت أنها عقوبة عوقب بها. انتهى من مرآة الجنان اليافعي. قال الشيخ الإمام أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: من ادعى مع الله حالا وظهرت منه إحدى خمس فهو كذاب أو مسلوب: إرسال الجوارح في معصية الله، والتصنع بطاعة الله، والطمع في خلق الله، والوجيعة في أهل الله، وعدم احترام المسلمين على الوجه الذي أمر الله. وقل ما يختم له بالإسلام. ويروى عن أبي يزيد البسطامي رضي الله عنه أنه قصد إلى زيارة رجل يوصف بالولاية وقعد لانتظاره في المسجد، فخرج الرجل وحضرته نخامة فألقاها في المسجد. فرجع أبو يزيد ولم يجتمع به، وقال: كيف نأمن على أسرار الله وهو لا يحسن المحافظة على آداب الشريعة؟ انتهى. نقل ذلك الحبيب عبد الله الحداد في مكاتبته. الله أعلم.
Hah? Ente aula. Anta aula. Bismillahirrahmanirrahim. Ini indah ini. Banyak pengakuan-pengakuan yang banyak diaturkan oleh banyak orang-orang dalam segala hal, baik pun dalam urusan-urusan duniawi, ngaku-ngaku, atau urusan ukhrawi. Tapi yang penting di sini adalah berkaitan dengan masalah ilmu, baik pun itu ilmu syariah atau itu ilmu selain syariah. Wal Imam Al-Busiri mengatakan dalam Hamaziyahnya, "Wad-da'awi idza lam tuqimu 'alaiha bayyinatin fa ahluha ad'iya'u." Dan banyak pengakuan-pengakuan, apabila tidak dihadirkan dalam pengakuan itu suatu bukti-bukti dan fakta-fakta seperti dalam keadilan mahkamah, maka perlu diadakan satu fakta yang menjelaskan apakah ini tepat dalam benar seperti apa yang diaku atau tidak. Begitu juga dalam hal-hal segala sesuatu. Kalau tidak Anda adakan di dalam pengakuan-pengakuan itu suatu bukti-bukti yang nyata, maka hanya pengaku-pengakulah yang didapatkan oleh orang tadi. Hanya akuan-akuan, sekedar akuan-akuan. Orang-orang yang mengaku hanya sekedar mereka adalah mengaku-mengaku saja, tapi tanpa bukti. Dan biasa Al-Hayy Abdullah Haddad mengatakan dalam muqaddimahnya, beliau ya, ini ada suatu pengakuan dalam dua hal. Apa itu pengakuan? Pengakuan itu direalisasikan dalam dua keadaan pada seseorang. Dia mengaku dengan terang-terangan. Dalam ucapannya dia mengaku bahwa dia adalah orang-orang yang begini atau begitu, orang berilmu atau orang mempunyai hal. Ini mengaku dengan ucapan. Ada yang mengaku bukan dengan ucapan, tetapi mengaku dengan diam. Dia tidak mengaku, tapi dalam hatinya terdapat pengakuan tentang sesuatu. Misalnya mengaku tentang ilmu atau tentang suatu makom, bahwa dia mempunyai kedudukan di sisi Allah. Dia tidak menyebutkan sedikit pun, tetapi apabila dikatakan kepadanya, kamu itu cuma hanya sekedar mengaku, kamu itu bodoh, dia tidak terima. Ya, dia marah terhadap orang yang mengoloknya dan mengatakan dia tidak terima. Ini juga termasuk mengaku, sekalipun dia dalam diam, sekalipun dia tidak ditanyai dan tidak ada satu kritikan dari orang, misalnya kalau dia diam begini, tapi dalam dirinya penuh dakwah, ghurur fil qalb, ada jumawa dalam hatinya, merasakan dia. Umma aktsar, banyak ya. Saya teringat, sekedar ini ilustrasi saja atau ingatan. Kan walidi, ayah saya dulu pernah belajar, dulu diutus sama ayahnya Husain bin Muhammad Al-Haddad ke Tuban, dan dia cerita sama saya, marra muharram ya Muhammad, ana katabtu walidi. Dia bilang, dia mengatakan katab begitu, dia bilang ila al-walid Sayyidil Walid Al-Arifillah Husain bin Muhammad Al-Haddad. Belum kawin, bahasa Arab.
Sampai surat itu dari Tuban pergi ke Jombang, dibaca semua. Ada permintaan-permintaan atau berita-berita yang dikatakan, tidak disebutkan apa itu. Cuma mukaddimahnya saja disebutkan sama saya. Ila Sayyidil Walid Al-Arifillah Husain bin Muhammad Al-Haddad. Disimpan itu surat sama Jadi. Dia bilang. Lalu dia katakan, setelah dia datang, Walidi datang, dia tanyakan, dia dan berapa lama dia duduk begitu. Dia tanyakan, siapa yang tulis surat ini? Kamu yang tulis surat ini? Kali ya. Kalman galak ini arifillah. Siapa yang mengatakan bahwa saya arifillah? Anta mas'ul amam Allah. Kamu memberikan, menyematkan kepada saya sesuatu yang tidak ada pada saya. Ini sesuatu yang bisa dikatakan memang dia adalah seorang yang indo karomat, indo hal, indo Allah. Tetapi dia tidak mau mengaku. Apakah kalau kamu dikasih keramat terus kamu mengaku saya arifillah? Kadang-kadang terdapat pada orang diem yang tidak bisa. Banyak pengakuan-pengakuan ini. Banyak kita dihadapkan di saat-saat zaman-zaman yang sekarang ini dengan ucapan-ucapan yang di luar kemampuan orang yang mengaku itu tadi. Hanya sekedar ada padanya sedikit daripada ilmu. Wa huwa yadda'i ulum. Ya. Ya. Kayak seperti kata seorang penyair mengatakan, min ajabi ma alqahu fi qurtubatin, ya, alqabu mumtadihin fiha wa mu'tasimi, alqabu mamlakatin, ya, min ghaibi ma alqahu ma alqa fi Andalusin, ya, alqabu mu'tasimin fiha wa mu'tadidi, alqabu mamlakatin fi ghairi mawdhi'iha kal hirri yahki intifakhan sawlatal asadi, yang artinya dia ini banyak mengembara di satu tempat di Andalusia, di Spania saat itu, di Cordoba di Andalusia. Banyak orang itu raja-raja di saat itu orang-orang yang menamakan dirinya atau menjuluki dirinya dengan mu'tadid billah, saya berpegang teguh dengan Allah, mu'tasib billah, saya berpegang kuat dengan Allah. Ini kan dakwah. Apakah Anda berpegang teguh? Hal anta tatawakkal Allah, mu'tasim billah. Ini kan alqab. Lalu dia katakan alqabu mamlakatin. Ini julukan-julukan di suatu kerajaan. Fi ghairi mawdhi'iha, bukan pada tempatnya. Kal hiryah kintifaqan saulatal azadi, seperti kucing yang dengan gagahnya dia meniru keberanian dari macan. Begitulah dia. Nah, ini orang yang tidak ada, yang tong kosong nyaring bunyinya. Lalu Habib Abdullah Haddad mengatakan, kullu mudda'in makhdul. Seorang yang mengaku itu pasti dia akan terhina dan kecewa. Saya begini, nanti dia akan dihadapkan oleh fakta, dihadapkan pada sesuatu kejadian yang dia akukan itu dia tidak bisa, tidak menguasainya. Apa itu? Wala budda an yughayyiballahu man yu'jizuh. Pasti Allah, kata Habibullah Haddad, ya, Allah akan mengadakan orang yang akan melemahkan orang itu. Saya pandai dalam ilmu ini, saya ini nanti datang. Ya bilang gitu. Ini ada seorang yang memang jenius, Abul Ala Al-Ma'arri kalau tidak salah, seorang penyair dan filsafat.
Iya. Dia pernah mengatakan, dan dia penyair juga, dan syairnya banyak falsafat-falsafatnya. Dia mengatakan dalam syairnya, dan wa in kuntul akhira zamanuhu la'atin bima lam tastati'hul awailu. Dan sesungguhnya aku, sekalipun aku berada pada zaman yang akhir, yakni aku wujudnya aku ini zaman akhir, saya pasti dapat mendatangkan sesuatu yang orang-orang dulu tidak mampu. Datang seseorang, anak muda, masih umur belasan tahun, lalu dia mengatakan, antal qail wa in kuntul akhira zamanuhu la'atin bima lam tastati'hul awailu. Kamu yang mengatakan dia? Kalau iya benar saya mengatakan. Kalau zidli satu, tambahlah kamu dalam satu huruf hija. Fasak, tidak bisa. Terjawab, tidak bisa menjawab dia. Suruh nambah satu huruf daripada huruf hija. Artinya tidak bisa, makhzul, dia akan dihadapkan. Karena sesuatu orang yang yad'il kamal fahuwa naqis. Orang yang mengaku dirinya itu adalah sempurna, dia kurang. Karena dalam pengakuan itu tidak memberikan kepada dirinya pengakuan sebagai insan yang dhaif. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Sampai pada batasan-batasan yang tidak mungkin orang akan bisa mengekspresikan kemampuan ilmunya ya, dalam hal-hal yang tertentu. Tidak mungkin dia, sebab Anda diberikan satu batasan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan dari ilmu kecuali sedikit saja. Begitu diceritakan dalam suratul Kahfi ketika Sayyidina Musa mengatakan bahwa ana alamu ahlil ard, ketika dikatakan man alamul qul ana. Kalau ya Musa dapat teguran dari ini Nabi Musa, sahib ulul azm. Dia bilang, ya Musa, inna li abdan, yang maknanya begini ya, saya punya hamba. Kalau sir ilai, dia bilang, saya punya hamba, kamu pergi kepada dia. Pergi Nabi Musa dengan yani khaddamnya itu. Lalu dikatakan ya dalam surat Al-Kahfi, Musa fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Falamma balagha majma'a bihinna sa'utama fattakhadha sabila fil bahr. Terus dia berlaju, dia ingin mengetahui bahwa ketika Anda mengatakan ana alam ahlil ard, ada orang yang lebih alam daripada ini. Tetapi ilmunya beda. Ilmu yang beda. Ilmu apa? Ilmu haqiqah. Loh, apakah Musa lebih si Khidir itu lebih afdal? Tidak. Nabi Musa lebih afdal. Tetapi Allah memberikan ya kekhususan pada orang-orang tertentu yang Anda anggap itu dia lemah. Nah, di sini Nabi Musa diangkat kata. Bilang kata, kalau falamma balagha majma' min as-sahma fatakhadha bil bahr falamma jawaza qulfatu atina qala ara'aita ta'awina ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansani ila syaitan adkara fatakhadha bil bahr qala dalika ma kunna nabghi fartada 'ala wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi orang bilang, qala lahu Musa hal attabi'uk ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Mau, boleh saya ngikuti kamu, tapi dengan syarat kamu ajari saya. Qala innaka lan tastati. Sudah dikasih jawaban, kamu tidak mampu. Beda. Lalu setelah dari akhir dari cerita ini semuanya digagalkan. Dia dihadapkan dia pada satu fakta, melihat satu burung. Burung itu apa? Burung itu mematuk pada lautan yang besar dengan paruhnya. Lalu diambil. Ada satu titik. Kalau ya Musa, inna mathali wa mathalu ilmi wa mathalu ilmika wa mathalu ilmil alamin kamathali hadzal ladzi naqara fil bahr thumma
Iya, dia bilang, "Tsumma baqiya minhu fi minqarihi syai' qalil." Sedikit ada dalam ini. Gila. Wa hal yanqusu min dalikal bahr? Apakah kurang? Qala. Begitu ilmu Allah Subhanahu wa taala, banjir. Jadi begini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan pada orang-orang dhaif. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dalam satu pengakuan tentang kekuatan kita, Allah menampakkan pada makhluk yang dhaif mahwa adzubab. Adzubab. Apa dzubab itu yakni? Lalat itu dibilang itu. Dia bilang, "Wa in yaslubhum dzubab la yastanqidhuhu syai'an. Dha'afa at-talib wal matlub." Begitu kata Allah. Dia bilang, kalau diambil sedikit daripada dzubab, dia tidak akan bisa mengambil apa yang diambil oleh dzubab tadi. Begitulah, yang diminta itu lemah dan yang meminta lemah, yang dicari lemah dan yang mencari lemah. Wahakadha. Jadi alhasil semua, tidak boleh seorang itu mengaku apapun, mahma utita min syai'in fa anta dhaif. Wa qad qala Allahu lak wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan manusia itu lemah. Lemah bukan dari sisi kekuatan, tetapi dalam segala dayanya manusia itu lemah. Nasallallahu an yuwaffiqana wa insyaallah mimman yantafi mimman yahdimu nafsah insyaallah bitawadhu wa ma'rifati nafsih. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam rabbil alamin. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كل بيتنا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج يا رسول ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله يا خير من نال منه أعظم الدرج يا رسول الله سلام عليك واقف بالباب منتدب من زمان الجور منزعج يا رسول الله غارة يا سيدي عجلا فانصروا ذا الحق بالبلج يا رسول الله سلام عليك يا رب عساني لا تمادي يا نبي الهدى إن تماديتم بنا نعجي يا رسول عليك يا رفيع الشان وصلاة الله دائمة تتغشى تائب الأرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان أحمد المختار من مضري هو رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وعلى آله وصحبهم من هم للخلق كالسرج يا رسول الله سلام عليك
القبول ثم يقول صلى إن شاء الله ربنا يجعل إن شاء الله ممن ينال العلم النافع ويرزقنا إن شاء الله بالحياة الرفيع ويرزقنا إن شاء الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل إن شاء الله نفسنا ويجعل نفوسنا نفوسا مطمئنة طيعة حافظة تؤمن بلقائك وتكن بعطائك وترضى بقضائك وتخشاك حق خشيتك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن اقضينا جميع حوائجنا واجعل حوائجنا حوائج الذي ترضى بها عنا يا رب العالمين واحفظنا فيما نقول واحفظنا فيما نفعل واحفظنا فيما يكون لنا من الأحوال ورعنا يا الله برعاية الله وإلى حضرة النبي الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله عليه وسلم رب العالمين.